Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudenova Lakif dengan NIM E1E124066. Jadi di sini saya akan mulai menjelaskan terkait tugas dari struktur data, yaitu tugas kedua. Nah, jadi langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, jadi di sini kita akan mulai start dari pembahasan di halaman 15. Nah, jadi di sini di bagian amortized analysis generally applies to a method that consists. Nah, jadi saya akan mulai membacakannya saja ya. Artinya adalah analisis amortisasi umumnya berlaku untuk suatu metode yang terdiri dari serangkaian operasi di mana sebagian besar operasi tersebut murah, tetapi beberapa operasi lainnya mahal. Jika kita dapat menunjukkan bahwa operasi yang mahal jarang terjadi, kita dapat mengubahnya menjadi operasi yang murah dan hanya membatasi operasi yang murah saja. Tetapkan biaya buatan untuk setiap operasi dalam rangkaian tersebut sedemikian sehingga total biaya buatan untuk rangkaian operasi untuk tersebut membatasi total biaya sebenarnya dari rangkaian tersebut. Biaya buatan ini disebut biaya amortisasi suatu operasi. Nah, itu untuk halaman 15. Nah, selanjutnya kita akan mulai di halaman 14, yaitu yang pertama adalah analisis amortisasi array dinamis. Nah, anggaplah komputer sebagai perangkat yang dioperasikan dengan koin yang membutuhkan pembayaran $1 cyber untuk sejumlah waktu komputasi yang konstan. Nah, saat suatu operasi dijalankan, kita harus memiliki cukup uang virtual atau cyber dolar yang tersedia di bank kita untuk jangka waktu operasi tersebut. Nah, dengan demikian, jumlah total uang digital yang dihabiskan untuk suatu komputer akan berbanding lurus dengan total waktu yang dihabiskan untuk komputasi tersebut. Kita bisa mengenakan biaya lebih tinggi pada beberapa operasi untuk mengumpulkan uang virtual guna membayar operasi lainnya. Nah, selanjutnya adalah proposisi 5.1. Nah, di proposisi 5.1, misalkan S adalah suatu urutan yang diimplementasikan melalui array dinamis dengan kapasitas awal 1 menggunakan strategi penggandaan ukuran array ketika penuh total waktu untuk melakukan serangkaian N operasi penambahan pada S dimulai dari S yang kosong
adalah O dalam kurung N. Nah, pembenaran. Mari kita asumsikan setiap operasi penambahan di S membutuhkan biaya cyber dolar, tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk memperluas array. Mari kita asumsikan memperbesar array dari ukuran K menjadi ukuran 2K menggunakan K dolar cyber. Nah, mari kita kenakan biaya 3 dolar cyber untuk setiap operasi penambahan yang tidak menyebabkan luapan atau overflow. Nah, terdapat keuntungan sebesar 2 dolar cyber untuk setiap penyisipan yang tidak memperbesar array dan disimpan di sel tempat elemen tersebut disisipkan. Nah, luapan array terjadi ketika S memiliki 2, I dan dia lebih dari 0 elemen. Nah, selanjutnya yaitu menggandakan ukuran array akan membutuhkan 2 dolar cyber. Yang uang virtual ini disimpan di sel 2-1 dan 2-1. Nah, ini adalah skema smartisasi yang valid di mana setiap operasi dikenakan biaya 3 dolar cyber dan semua waktu komputasi dibayar. Oleh karena itu, untuk N operasi penambahan kita membutuhkan dolar cyber. Nah, waktu eksekusi amortisasi dan setiap operasi penambahan adalah 0,1. Oleh karena itu, total waktu eksekusi N operasi penambahan adalah 0 dalam kurung N. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa sini gambarnya. Nah, ini adalah untuk membayar untuk menggunakan ukuran array. I sama dengan 3, 2 pangkat I sama dengan 8, 2I kurang 1 sama dengan 4, 2I kurang 1 sama dengan 7. Peningkatan kapasitas geometris. Batasan amortisasi O1 per operasi dapat dibuktikan untuk setiap peningkatan geometris ukuran array. Waspadalah terhadap deret aritmatika yaitu menyimpan sejumlah sel tambahan secara konstan selama pengubahan ukuran array menyebabkan kinerja yang buruk. Pada kasus ekstrim, penambahan satu sel pada setiap operasi penambahan menghasilkan biaya keseluruhan kuadratik, yaitu 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah V sama dengan omega V pangkat 2. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan penambahan 2 atau 3 sel sekaligus sedikit lebih baik, tetapi tetap menghasilkan biaya keseluruhan yang bersifat kuadratik. Dengan menggunakan peningkatan tetap untuk setiap perubahan ukuran deret aritmatika dari ukuran array perantara menghasilkan waktu keseluruhan yang bersifat kuadratik terhadap jumlah operasi. Nah, lanjut. Di sini terlihat bahwa ukuran array ditampilkan dengan 2 sel-sel berikut. Nah, dengan size 2 sel itu di bagian A, dan yang selanjutnya yaitu increase ukuran array dengan 3 sel di bagian B. Nah, selanjutnya yaitu proposisi 5.2 melakukan serangkaian N operasi penambahan pada array dinamis yang awalnya kosong. Menggunakan penambahan tetap pada setiap perubahan ukuran membutuhkan waktu omega V pangkat 2.
Pembenaran yaitu misalkan C lebih dari 0 mewakili peningkatan kapasitas tetap yang digunakan untuk setiap peristiwa perubahan ukuran. Untuk serangkaian V operasi penambahan akan ada M sama dengan operasi N del per C pengubahan ukurannya membutuhkan waktu C, 2C, 3C, dan titik-titik dan MC yaitu jumlah operasi. Waktu total akan berbanding lurus dengan jumlah C tambah 2C tambah 3C tambah MC I dan ini dia rumusnya. Selanjutnya itu penggunaan memori dan pengecilan array. Konsekuensi lain dari aturan peningkatan kapasitas secara geometris saat menambahkan elemen ke array dinamis adalah bahwa ukuran array akhir dijamin proporsional dengan jumlah elemen keseluruhan. Artinya struktur data tersebut menggunakan memori ON. Jika sebuah kontainer seperti list Python menyediakan operasi yang menyebabkan penghapusan satu atau lebih elemen, maka kehati-hatian yang lebih besar harus dilakukan untuk memastikan bahwa array dinamis menjamin penggunaan ON. Penyisipan berulang dapat menyebabkan nilai yang mendasarinya tumbuh menjadi sangat besar sehingga tidak lagi ada hubungan yang proporsional antara jumlah elemen sebenarnya. Implementasi yang kuat dari struktur data semacam itu akan menghasilkan array yang mendasarinya sesekali, sambil mempertahankan batasan amortisasi O1 pada operasi individual. Kelas daftar Python. Nah, di bagian ini, implementasi metode append pada Python menunjukkan perilaku waktu konstan yang teramortisasi. Seperti yang kita lihat, waktu amortisasi untuk setiap penambahan tidak bergantung pada N. Nah, di sini ada codingannya. Oke, kita lanjut. Efisiensi tipe urutan Python. Tuple biasanya lebih hemat memori daripada list karena bersifat immutable, atau yang artinya tidak dapat diubah. Kelas tuple mengimplementasikan perilaku non-mutasi dari kelas list. Selanjutnya adalah operasi waktu konstan. Yang ada adalah len sama dengan data dan data yaitu J. Nah, mencari kemunculan suatu nilai. Yaitu menghitung jumlah memerlukan perulangan pada semua elemen dalam array. Perulangan untuk memeriksa apakah suatu elemen terkandung di dalamnya atau menentukan indeks suatu elemen akan langsung keluar setelah mereka menemukan kemunculan paling kiri dari nilai yang diinginkan. Nah, perbandingan leksikografis dalam skenario terburuk. Evaluasi membutuhkan waktu iterasi yang sebanding dengan panjang urutan yang lebih pendek dari dua urutan tersebut. Nah, membuat instan baru, yaitu 3 terakhir. Waktu eksekusi bergantung pada panjang ukuran array baru yang akan dibuat. Nah, bisa dilihat di sini bahwa operasi panjang data O sama dengan 1, data I sama dengan O1, data count itu atau dalam kurung file sama dengan ON. Nah, performa asesmotik dari perilaku non-mutasi kelas list dan tuple.
Oke, kita lanjut yaitu perilaku yang bermutasi. Nah, metode ascetitum membutuhkan waktu konstan. Nah, menambahkan elemen ke daftar, menghapus elemen dari daftar, memperluas daftar, membuat daftar baru. Ini dilihat bahwa performa asimetrik dari perilaku mutasi kelas daftar. Menambahkan elemen ke daftar. Itu siapkan K nilai 0 K N membutuhkan pergeseran semua elemen berikutnya ke belakang satu slot untuk memberikan ruang.
Pengubahan ukuran array dengan waktu eksekusi terburuk omega n, tetapi hanya waktu amortisasi O1 per operasi. Penggeser elemen untuk memberi ruang. Bagi item baru dengan kinerja amortisasi 0 nk plus 1 untuk menyimpan pada indeks k. Berikut codingannya. Nah, yaitu selanjutnya menganalisis kinerja eksekusi operasi insert pada Python. Nah, penyisipan di awal daftar adalah yang paling mahal, membutuhkan waktu linear per operasi. Yang kedua yaitu memasukkan di tengah membutuhkan setengah waktu dibandingkan memasukkan di awal. Tetap waktu omega n. Penyisipan di akhir menampilkan perilaku O1. Waktu eksekusi rata-rata insert kval diukur dalam mikrodetik selama serangkaian n panggilan. Untuk setiap n dalam rentang n, masukkan data 0,0. Untuk setiap n dalam rentang n, itu data insert n per 2 non. Untuk setiap n dalam rentang n, data insert n sama dengan non. Nah, selanjutnya yaitu menghapus elemen dari daftar. Pop adalah yaitu menghapus elemen terakhir dari sebuah daftar O1. Pop K menghapus elemen yang berada di indeks K sama dengan N dari sebuah daftar dengan kebutuhan waktu 0n kurang K. Karena jumlah pergeseran bergantung pada pilihan K, pop 0 adalah yang paling mahal, menggunakan waktu N. Remove dapat menghapus nilai tertentu tanpa menentukan indeks apapun dari daftar, membutuhkan N waktu. Nah, selanjutnya halaman ke-29, yaitu memperluas daftar. Nah, digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu daftar ke akhir-akhir daftar kedua. Data extend order setara dengan untuk setiap elemen dalam elemen lain, tambahkan data elemen. Waktu eksekusi berbanding lurus dengan panjang daftar lainnya ON secara amortisasi karena daftar pertama dapat diubah ukurannya untuk mengakomodasi elemen tambahan. Nah, metode extend lebih disukai daripada panggilan berulang ke append. Metode ini menawarkan 3 keuntungan. Implementasi bawaan Python relatif karena diimplementasikan secara natif dalam bahasa yang dikompilasi dibandingkan dengan kode Python yang diimplementasikan. Memanggil satu fungsi tunggal yang menyelesaikan semua pekerjaan memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan memanggil banyak fungsi individual. Peningkatan efisiensi dan fungsi extend berasal dari fakta bahwa ukuran daftar
yang diperbarui dapat dihitung terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di halaman 30. Yaitu membuat daftar baru. Nah, efisiensi asimtotik berbanding lurus dengan panjang daftar yang dibuat. Sinteks list comprehension jauh lebih cepat daripada membangun daftar dengan cara menambahkan elemen berulang kali. Nah, membuat daftar dengan menggunakan 0k.n lebih efisien daripada membangun daftar tersebut secara bertahap. Nah, kelas string Python di halaman 31 itu terdiri dari beberapa notasi, yaitu panjang senar yaitu n, panjang senar kedua adalah m. Nah, beberapa perilaku umum. Metode yang menghasilkan string baru, misalnya capitalize center strip, itu membutuhkan waktu yang berbanding lurus dengan panjang string yang dihasilkan. Perilaku yang menguji kondisi boolean pada sebuah string, misalnya isLower, membutuhkan waktu O0n dengan memeriksa semua n karakter dalam kasus terburuk. Nah, selanjutnya di halaman 32, yaitu pencocokan pola. Menemukan satu string di dalam string yang lebih besar. Contoh berisi temukan indeks, hitung, ganti, pisahkan. Implementasi sederhana akan menghasilkan implementasi waktu 0mn karena ada n sama dengan m plus 1 indeks awal untuk pola tersebut, dan kita menghabiskan waktu 0m di setiap posisi awal untuk memeriksa apakah pola tersebut cocok. Nah, selanjutnya itu menyusun string. Nah, membuat string baru dari string lain. Contoh, kita memiliki string panjang bernama dokumen. Tujuan kita adalah membuat string baru letters yang hanya berisi karakter alfabet dari string asli dengan spasi, angka, dan tanda baca dihilangkan. Implementasi hashtag 1. Nah, peringatan, jangan lakukan ini. Letter sama dengan untuk C dalam dokumen jika C is alpha, huruf C. Hashtag mulai dengan string kosong, hashtag gabungkan karakter alfabet. Ya, garis gelombang 0 dalam kurun n kuadrat. Selanjutnya adalah implementasi hashtag 2. Itu di halaman 33. Itu dengan suhu sama dengan dalam kurung untuk C dalam dokumen jika C is alpha, temperatur happen si huruf sama dengan gabungkan temperatur. Hashtag mulai dengan daftar kosong sama dengan high n atau on. Nah, di hashtag tambahkan karakter alfabet, kompos hasil keseluruhan. Nah, implementasi hashtag 3 gunakan list.
comprehension alih-alih panggilan berulang ke append. Nah, huruf bergabung C untuk C dalam dokumen jika is alpha. Implementasi STK 4 menghindari daftar sementara sama sekali. Huruf sama dengan gabungkan C untuk C dalam dokumen jika C adalah alpha. Nah, menggunakan urutan berbasis array. Kita akan mempelajari 3 contoh berikut, yaitu di halaman 34, menyimpan skor tertinggi untuk sebuah game, menyortir urutan, dan kriptografi sederhana. Nah, di halaman 36, 35 atau 36 yaitu menyimpan skor tertinggi untuk sebuah game. Nah, tujuannya adalah untuk menyimpan catatan skor tertinggi untuk sebuah permainan video. Setiap entry permainan memiliki nama dan akhir kertas kelas yang sesuai dengan game entry. Untuk mempertahankan rangkaian skor tinggi, kita akan membuat kelas lain yang disebut scoreboard. Papan skor dapat memiliki jumlah entry yang terbatas. Skor baru hanya memenuhi syarat untuk masuk ke papan skor tersebut secara target tegas lebih tinggi dari skor tertinggi terendah yang ada di papan skor. Nah, kelas entry baru ditambahkan ke papan skor. Elemen-elemen akan digeser ke kanan untuk menciptakan ruang yang sesuai bagi skor baru. Nah, berikut codingan-codingannya di halaman 37.
Oke, kita lanjut ke halaman 37, yaitu sorting sequence. Yaitu menyortir urutan. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurutkan urutan elemen yang tidak beraturan ke dalam urutan nilai yang tidak menurun. Nah, algoritma penyortiran sisipan itu mulailah dengan elemen pertama dalam array. Satu elemen saja sudah terurut. Perhatikan elemen kedua. Jika ukurannya lebih kecil dari elemen pertama, kita tukar posisinya. Nah, perhatikan elemen ketiga, kita tukar posisi ke kiri hingga berada pada urutan yang benar, dan elemen pertama 2 elemen, dan sebagainya. Algoritma insertion sort A, yaitu masukkan sebuah tarik A yang terdiri dari n elemen yang dapat dibandingkan. Output larik A dengan elemen-elemen yang disusun ulang dalam urutan tidak menurun. Untuk K dari 1 hingga 1, sisipkan A pada lokasi yang tepat di dalam A0, A1, AK. Nah, di bagian sini
Di halaman 38, di sini terdiri dari banyak kotak dan juga codingan. Nah, selanjutnya di halaman 39 yaitu simple cryptography atau kriptografi sederhana. Nah, sandi caesar melibatkan penggantian setiap huruf dalam pesan dengan huruf yang berada sejumlah huruf tertentu setelahnya dalam alfabet. Nah, aturan penggantian tersebut dapat direpresentasikan menggunakan string lain, yaitu teks biasa, enkripsi, deskripsi, dan teks sandi. Ada ininya juga. Nah, selanjutnya di halaman 40. Untuk menemukan pengganti karakter dalam sandi caesar, kita perlu memetakan karakter A hingga Z ke angka 0 hingga ke 25 yang sesuai. Rumus untuk melakukan konversi tersebut adalah J sama dengan ORT C dikurang ORT A. Enskripsi ganti setiap huruf I dengan huruf I plus R persen 26. Nah, deskripsi ganti setiap huruf I dengan huruf I kurang R persen 26. Berikut codingannya juga. Nah, lanjut ke halaman 41. Nah, kumpulan data multidimensi memiliki lebih dari satu dimensi. Daftar dua dimensi dapat disebut matriks. Contoh, informasi geografis mungkin secara alami direpresentasikan dalam dua dimensi. Data jarak yang diperoleh dari LIDAR adalah data adalah data 3D. Gambar monokrom adalah dalam gambar 2D. Di sini terdapat banyak kolom juga. Nah, ini adalah dataset bilangan bulat 2 dimensi, jumlah toko di berbagai wilayah di distrik. Setiap elemen dapat diakses dengan menggunakan sintaks data 1-3. Nah, membangun daftar multidimensi. Yaitu inisialisasi daftar satu dimensi dengan cepat data sama dengan 0 kali N. Inisialisasi daftar multidimensi. Data sama dengan 0 kali C kali R. Data sama dengan 0 kali C kali R. Peringatan, ini adalah kesalahan. Peringatan masih sebuah kesalahan. Membuat daftar satu dimensi, ya ini adalah datasetnya. Masalahnya adalah semua R entry dari daftar dikenal sebagai data merupakan referensi ke instansi yang sama dari daftar C angka 0. Nah, berikut juga codingannya dan juga datasetnya. Lanjut ke halaman 43. Nah, implementasi yang tepat untuk menginisialisasi daftar dua dimensi yaitu data ada atau 0 yaitu C untuk J dalam rentang R. Hal ini memastikan bahwa setiap sel dari daftar utama merujuk pada instan independen dari daftar sekunder. Dan berikut dataset beserta codingannya juga di samping kanan. Lanjut juga, ini ada codingannya di halaman 44.
Nah, di halaman 45. Nah, kita sampai di halaman 45, yaitu ringkasan. Nah, dalam kuliah ini kita mempelajari hal-hal berikut, yaitu cara kerja array tingkat rendah, inisialisasi, mengakses elemen, dan lain-lain. Lari referensial, lari kompak, membuat dan mengelola array dinamis, memahami urutan berbasis array Python, list, tuple, string, dan menganalisis kompleksitas waktu eksekusi dalam mengelola rangkaian berbasis array ini. Sedikit aplikasi dari urutan berbasis array, membuat array multidimensi. Nah, itu dia ringkasan dan pembacaan dari penjelasan dari halaman 15 sampai 45. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.